Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini di Pertempuran 2013 sebuah syariah masjid itu rasio keuangan. Dari gambar analisis RGC, rasio FDR Financing to Deposit Ratio. Dua bank memiliki FDR yang baik, tapi FDR PBB sedikit lebih tinggi menunjukkan strategi perdanaan yang lebih agresif. Dampaknya terhadap likuiditas perlu dikaji secara cermat. Rasio NPF Bank AAA dan Bank PBB. Bank AAA secara signifikan lebih baik dalam hal kualitas pendanaan, meskipun NPF yang sangat rendah menunjukkan risiko kredit yang terkendali. Rasio Return of on Asset. Bank AAA lebih efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Rasio Return on Equity. Bank AAA sedikit lebih unggul dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Dan rasio Kobo Bank BPA jauh lebih efisien dalam operasionalnya, yang mana mendapatkan pendapatan dari operasional yang lebih tinggi. Dan modal rasio, Bank AAA memiliki rasio kecukupan modal yang sangat tinggi, menunjukkan ketahanan terhadap risiko dari kemampuan ekspansi yang lebih besar. Dan Bank BBB berada di atas batas maksimal, di atas batas minimum. Berada di batas minimal yang bisa membatasi fleksibilitas dan daya tahan terhadap tekanan keuangan. Berdasarkan analisis rasio yang ada, Bank AAA cenderung lebih unggul dibandingkan dengan Bank BBB dalam beberapa aspek penting seperti efisiensi operasional, pengelolaan risiko kredit, dan ketahanan modal. Bank AAA memiliki rasio NPL yang lebih rendah. Yang baik, ROA dan ROE yang lebih tinggi, serta rasio SAR yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Bank AAA memiliki manajemen risiko dan efisiensi yang lebih baik. Di sisi lain, meskipun Bank Triple B menunjukkan kemampuan menghasilkan margin yang lebih tinggi melalui dan sedikit lebih rendah dalam ROE, risiko likuiditas dan kredit yang lebih tinggi ditambah efisiensi operasional yang rendah menjadikan mereka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan tekanan finansial. Bank Triple A lebih unggul dalam hal ketahanan modal dan risiko, meskipun Bank Triple B lebih agresif dalam strategi pendanaan dan menghasilkan margin yang lebih tinggi, Bank Triple A lebih cocok bagi investor. Dan analisis peer group. Laporan keuangan aset PJA memiliki total aset 3 miliar 600 juta, jauh lebih besar dibandingkan BLTZ yang hanya memiliki 1 miliar 800 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PJA memiliki skala operasi yang lebih besar yang dapat memberikan keunggulan dalam hal diversifikasi aset dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. HAJ dan PTSP memiliki aset yang lebih kecil, masing-masing 300 miliar dan 340 miliar, yang mencerminkan ukuran yang lebih kecil kapasitas operasionalnya yang terbatas. Di kewajiban, PJA juga memiliki lebih kewajiban lebih besar, yakni 18.888 miliar yang berbanding jauh dengan BLTZ yang hanya memiliki kewajiban sebesar 11.431 miliar. Kewajiban yang lebih tinggi pada PJA menandakan adanya risiko lebih besar terkait kewajiban finansial. Tapi dengan kemampuan aset besar, bank ini memiliki ruang untuk mengelola kewajiban tersebut dengan lebih baik. Pada aspek modal, BJA memiliki modal sebesar 1.733 miliar, bukan tingkat cadangan modal yang sangat besar. BLTZ dengan modal sebesar 387.642 miliar dan haji 1.170 miliar menunjukkan perbedaan yang signifikan di mana bank-bank ini menunjukkan tantangan mengelola risiko tanpa modal yang cukup besar. PTSP dengan modal sebesar 15.997 miliar, bank dengan kekuatan modal yang sangat tinggi menandakan ketahanan terhadap tekanan finansial dan fleksibilitas yang lebih besar dalam ekspansi. Dan laporan laba rugi revenue, BJA memperoleh revenue sebesar 1.193 miliar. Kemudian BLTZ 1.170 miliar. Meskipun keduanya berpendapatan tinggi, BJA menunjukkan kapasitas yang lebih besar hasil pendapatan dibandingkan dengan bank lainnya. HAJ dengan revenue 951 miliar dan PTSP dengan 715 miliar dan kapasitas pendapatan yang lebih terbatas, dengan ukuran yang lebih kecil dan cakupan pasar yang lebih sempit.
Di laba bersih, PJA mencatatkan laba bersih sebesar 139,6 miliar, jauh lebih baik dibandingkan BLTJ yang mengalami kerugian sebesar minus 55,93 miliar. Hal itu menunjukkan bahwa PJA lebih efisien. Hajj mencatatkan laba bersih positif 4,2 miliar meskipun laba masih tergolong kecil dibandingkan dengan PJA. Sementara itu, PT SP menghasilkan laba sebesar 21,4 miliar yang menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Rasio keuangan. Aset turnover. BLTZ menunjukkan rasio atau tertinggi yaitu 0,64 kali yang mengindikasikan efisiensi yang baik. BTSP juga menunjukkan rasio yang sangat baik, bahwa 2,2 kali. Menunjukkan bahwa mereka lebih efisien dibandingkan yang lain dalam hal penggunaan aset. PJA dan Hajj masing-masing mencatatkan 0,33 kali dan 0,64 kali. Net profit margin. BLTZ memiliki 13,71%, itu kan kemampuan yang lebih baik. PJA berada di posisi kedua dengan 11,55%. Kemudian BLTZ dan PTSP memiliki 5,90% dan Hajj memiliki 0,07%. Yang menunjukkan bahwa meskipun PTSP masih mencatat keuntungan Hajj mengalami kesulitan dalam mengelola batik. Untuk aset non aset, PJA mencatatkan 3,88%. Kemudian BLTZ dengan minus 3,03%, bank ini mengalami kerugian. Lalu PTSP 6,33% yang cukup tinggi menunjukkan pengelolaan aset yang lebih baik dibandingkan Hajj yang mencatatkan hanya 1,98. Untuk non equity, PJA mencatatkan 8,23%, menunjukkan bahwa bank ini efektif dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. PTSP dengan 13,30 keunggulan yang mengelola modal. BLTZ dengan minus 13,55 dan Hajj dengan minus 15,55 menunjukkan pelemahan signifikan. Dari analisis di atas, PJA menunjukkan kinerja keuangan yang solid, berbagai aspek sedangkan keuntungan bersih yang stabil, efisiensi dalam pengelolaan aset, dan margin keuntungan yang lebih baik. PTSP memiliki kekuatan dalam modal, rasio yang tinggi. PJA tetap unggul mengelola risiko profitabilitas. Analisis keuangan operasi PT PJA dan PT HCS. Laporan keuangan PJA mengalami penurunan aset sebesar 3.892.000 pada tahun 2002. Jadi 3.733 pada tahun 2003. Menunjukkan adanya penurunan skala operasi atau pengurangan nilai aset dalam periode tersebut. Kewajiban PJA menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi beban utang yang dapat meningkatkan posisi likuiditas dan kestabilan keuangan. Ekuitas PJA meningkat dari 1.560.000 pada tahun 2002 menjadi 1.568 pada 2023. Kita berikan pertumbuhan modal yang positif. Kemudian PT ACES mengalami pertumbuhan aset stabil, peningkatan dari 249 pada tahun 2022 menjadi 794 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya ekspansi dari pengelolaan sumber daya yang baik dalam bentuk aset tetap mampu lancar. Kewajiban pada PT ACES juga meningkat meskipun tidak sebesar peningkatan aset pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Peningkatan kewajiban ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk mendanai ekspansi asetnya. Pada utang mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 ke tahun 2023 diterjemahkan perbankan dalam struktur modal. Laporan laba rugi PJA. Pendapatan PJA mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 ke tahun 2023. Laba bersih PJA pada tahun 2023 meningkat drastis dibandingkan dengan kerugian bersih pada tahun 2022. Net profit margin PJA meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2022. Menandakan perusahaan mampu mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan yang tinggi dari setiap pendapatan. Aset turnover PT PJA sedikit meningkat dibandingkan pada tahun 2022. Aset juga meningkat 4% pada tahun 2022 yang mengindikasikan peningkatan dalam presiden dengan persen untuk pemasukan laba. Pada PT ACES, pendapatan ACES meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Begitupun pada laba bersih.
Oke, menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil meskipun tidak sedikit peningkatan yang dicatatkan oleh PJA. FPM Aceh meningkat pada tahun 2002. Itu menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien hasilkan laba dari pendapatannya. Aset turnover Aceh tercatat satu kali yang berefisiensi yang sangat baik dalam mengembangkan aset untuk banyak pendapatan. Pertumbuhan aset PT Aceh sedikit meningkat pada tahun 2002. Harus